Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya. Rabbi inni a'udzubika an aslaka ma laisa li bihi ilmun. Pernah enggak Bapak Ibu minta perlindungan pada Allah? Ya Allah, jangan-jangan ilmu yang aku terima selama ini adalah sampah yang tidak patut aku yakini. Karena yang menyampaikannya pun belum tentu mengerti. Pernah gak gitu? So, sekarang minta perlindungan pada Allah. Nuh minta perlindungan dari segala sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Yuk sekarang saya nanya, apakah Bapak Ibu sholat sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, sholat dulu, ketemu dulu, nyembah dulu. Kamu gak sesuai. Tuh, kalau dibongkar semua gak sesuai. Betul? Tuh, ngaku-ngaku. Makanya minta perlindungan pada Allah dari segala sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Lihat ayat ini. Wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Ini adalah kerendahan hati Nuh. Ya Allah, kalau yang engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, tidak mengajarkan yang sebenarnya kepadaku, siapa yang bisa mengajarkan yang sebenarnya kalau bukan engkau? Gitu. Keren gak ayat ini? Keren? Sejak kapan tahu ayat ini keren? Nah, karunia teuing. Nah, apa sih tugasnya Nuh? Nah, kita turun ke bawah dulu nih, ke ayat 25 tadi yang saya janjikan. Inilah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Jadi tugas utama Nuh bukan bikin kapal. Yang bikin kapal mah pabrik kapal di Surabaya, PT PAL. Nuh bukan direkturnya, bukan komisarisnya. Nggak ada kaitan. Nuh itu rasul. Hanya rasul nyian kapal. Betul nggak Bapak Ibu? Dan kita mah kadang-kadang aneh ya. Katanya rasul itu ya pembawa risalah. Begitu dengar di Quran ada bikin kapal. Begitu dengar Nabi Yunus ditelan ikan, benar ditelan ikan. Itu simbolik. Piraku ditelan ikan, doanya begini. La ilaha illa anta. Masa ditelan ikan doanya begitu? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu Nabi Yunus itu sedang bertemu dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan mati saat jeroning urip. Bukan ditelan ikan paus. Kalian mah suka ngasal aja. Bahasa simbolik itu, aduh, makanya harus ketemu orang yang tahu. Jangan ketemu orang yang so tahu. Udah masuk nih kajian? Oke. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ini ayat yang dipakai juga kami. Kami banyak apa sedikit? Bapak Ibu, Dia yang Maha Tunggal ini sudah membagi diri. Masuklah percikannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu yang disebut dengan ruh. Betul? Laut yang maha besar ini sudah membagi menjadi tetes-tetes kecil. Makanya ayat ini pakainya kami. Berarti kami itu di sini ada ruhku, di situ ada ruhku, ada ruhku, ada ruhku, ada ruhku, ruhku banyak. Jadi cerita siapa sebetulnya ini?
cerita diri sejatiku, cerita tentang diri sejatiku. Makanya kami, berarti Nuh ada di sini. Di semua individu ada Nuh, ada penumpangnya, ada kapalnya. Subhanallah. Dan diutuslah Nuh ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi apa? Supaya Nuh ini bisa berguna bagi orang lain. Kalau ngasih peringatan pada yang lain harus nyata. Nyata. Jangan katanya, alami dulu oleh kita. Kalian mah, oh katanya, saya baru dapat WA. Ya, katanya paria itu bagus kalau di jus. Apalagi dicampur racun tikus. Langsung di-share. Asaan heula kumane. Itu nyata tuh maksudnya kalau mau ngomong itu harus dari diri kita sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Kuharapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Jadi Nuh itu kalau memberi keyakinan bukan hayalan, nyata, bisa dibuktikan. Nuh itu kalau cerita akhirat bisa buktikan, cerita surga bisa buktikan, cerita neraka bisa buktikan. Nuh tuh begitu. Karena tugasnya memberi peringatan yang nyata, bukan memberi peringatan yang hayalan, yang bohong, yang tidak bisa dibuktikan. Mau jadi Nuh? Bukan sekedar naik kapalnya Nuh, jadi Nuh. Sekarang masuklah ayat 26. Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ini tugasnya Nuh. Jadi tugasnya Nuh itu ternyata memberi peringatan agar kamu tidak menyembah yang selain Allah. Jadi tugasnya Nuh itu apa? Mengenalkan Allah. Mana kapalnya? Mana yang cerita kapal-kapal itu? Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Itu yang dipikirkan Nuh. Saya coba khawatir dengan cinta kasih saya, kalian semua nanti pada saatnya mati nggak bisa pulang kepada Allah. Itu yang ditangisin Nuh. Masuk ayat 27. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin orang yang tertutup dari kaumnya. Jadi di sekitar Nuh ini banyak orang-orang yang masih tertutup. Orang yang tertutup ini bahasa Qur'annya adalah kafir. Orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan. Siapapun dia kalau masih tertutup itu adalah
kafir. Tertutup apanya? Tertutup penglihatan kolbunya pada Tuhan. Dia tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Apa kata mereka? Kami tidak melihat kamu, Nuh, melainkan seorang manusia biasa seperti kami. Coba lihat kata-katanya. Mana roka illa basyarom mislana. Makanya lihat Bapak Ibu saya. Kalau di Quran manusia itu dibagi 3. Ada basyar, basyar itu manusia biasa. Ada insan, ini manusia yang sudah melakukan perjalanan. Nah, yang sudah selesai perjalanannya, yang sudah tidak konflik lagi dengan dirinya, baru disebut nas. Makanya surat terakhir Quran itu surat An-Nas, bukan surat Al-Bashar, bukan surat Al-Insan. Nas itu sudah sempurna. Makanya saya bikin buku tuh di depan, judulnya Menjadi Manusia. Ada yang nanya sama saya, untuk siapa ya? Ya sing rumah sawe hari mana jadi manusia can. Mun can jadi baca buku itu. Sugan jaradi. Jadi basar itu transisinya basar, insan baru nas. Nah, puncaknya pencapaian manusia itu nas. Nas itu mereka yang sudah sadar bahwa Tuhannya adalah Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada Tuhan Kristen, Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, enggak ada. Tuhan Pangestu enggak ada. Yang ada Qul a'udzu birabbin nas. Yang ada Tuhannya manusia. Rek nyebut nanaon gitu. Terserah. Yang penting wawuh teu. Jeung pangeran anjeun. Jadi ini nih orang-orang yang tertutup yang ngeyel ini bilangnya apa? Coba lihat. Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia biasa seperti kami. Jadi mau belajar itu masih bingung. Dia kan seperti kita. Rumahnya seperti kita, berumah tangga seperti kita, usaha seperti kita, masih butuh juga seperti kita. Disangkanya yang namanya Nuh itu, Rasul itu harus yang bisa terbang gitu. Nabi Muhammad pun di Quran disuruh oleh Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Hei Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Apa pesannya? Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, artinya apa yang dicapai oleh beliau bisa dicapai oleh kita semua, asal kita mengikuti jejak dan langkahnya beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Pasti kamu akan dapat cinta. Udah ngikutin Nabi belum? Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit. Kalian juga beda sedikit dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, kan kalau kalian sedikit-sedikit tidur. Kan bedanya cuma sedikit. Betul nggak? Iya. Nabi Muhammad tuh sedikit kesel. Kalau kalian sedikit-sedikit kesel. Serem kan? Nabi Muhammad itu sedikit makan. Kalian juga beda sedikit kan? Sedikit-sedikit makan. Beda saeutik jeung Nabi teh. Oke, lanjut ya. Dan kami tidak melihat orang-orang mengikuti kamu. Saat itu tidak ada yang ngikutin Nuh. Karena apa? Yang ngikuti ilmu gini, Bapak Ibu, memang tidak banyak. Nanti kita baca di ayat ini. Melainkan orang-orang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Nih orang-orang yang ngeyel begitu. Ah, yang belajar sama kamu mah orang-orang yang itu mah bodoh. Nu percaya we ka maneh. Ada di sekitar Nuh itu. Ada model kayak gini. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun. Kan disebutnya juga basyar. Bahkan kami yakin kamu adalah seorang pendusta. Jadi Bapak Ibu perhatikan saya. Kadang-kadang yang cerita hayalan kita percaya. Yang cerita nyata kita nggak percaya. Betul apa tidak? Iya. Makanya di Quran jelas dikatakan. Orang yang bersyukur itu qalil. Hanya sedikit. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya terbuka. Sedangkan kufur artinya tertutup. Orang yang tertutup lebih banyak. Kasir.
Qalil itu sedikit sekali. Qalil itu 1% Bapak Ibu. Kalau kasir itu 99%. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaum kecuali orang-orang yang beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nuh dikasih hiburan. Nuh, kalau mereka tidak ikut kamu gak apa-apa. Gak usah dipikirkan. Gitu. Ya. Sudah. Kamu bina saja yang mau ikut kamu. Yang sungguh-sungguh tekadnya. Gitu kata Allah. Masuk ayat 37. Dan dibuatlah bahtera itu. Nah ini baru wasna'il fulka. Nah di sini baru dibuat bahteranya. Paham Bapak Ibu? Ya? Dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lihat saya semua, lihat sini. Kalau bikin kapal, tidak usah pakai petunjuk Allah. Betul nggak? Kalau mau bikin perahu, minta petunjuk sama tukang perahu. Mau bikin kapal, minta petunjuk sama tukang kapal. Ini bikin kapal yang ngasih pengawasan dan petunjuknya Allah. Paham? Makin jelas kalau kapalnya bukan yang fisik. Ini baru dibuka dikit nih. Kalian baru udah kaget. Kalian mah percaya wae atuh. Bingung saya juga. Percayaan, ya. Pokoknya kalau uang 100 juta bisa jadi 1 miliar. Langsung percaya. Terus katipu kakarawe cerik. Betul nggak? Dasar Kanan. Dibuatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lihat saya semua Bapak Ibu. Bahtera ini, fulki ini dibuatnya itu bukan petunjuk tukang perahu, bukan petunjuk tukang kapal. Petunjuknya langsung dari Allah. Jelas bukan kapal itu. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah kalau ada kata-kata ditenggelamkan, langsung pikiran kita gara-gara tidak masuk kapal, tenggelam. Padahal yang masuk kapal juga bisa tenggelam kalau kapalnya kemasukan air. Ngerti ente? Kahartos. Ini bukan soal tenggelam oleh air. Ini tenggelam oleh banjir bandang. Banjir bandang kebodohan, banjir bandang keserakahan, banjir bandang kemarahan. Itu banjir bandang. Banyak gak yang sering kena banjir bandang? Terseret oleh arus pikiran yang menipu. Betul? Jangan pergi ke Miskatul Anwar, macet. Padahal can init. Betul? Percaya tak kanu pikiran. Pikirannya pikiran itu benar. Pikiran mah suka menipu. Begitu pergi ke sini, oh ternyata enggak. Betul enggak? Suka begitu? Itu. Banyakkah Bapak Ibu yang sudah tenggelam? Banyak gak Kanaan? Banyak apa banyak sekali? Pernah tenggelam gak kalian? Pernah. Sering gitu. Gak apa-apa ya. Clear ngajinya? Clear? Coba. Kalau saya cerita, oh dulu Nuh bikin kapal. Nanti pulang ke rumah, anak-anak. Nuh dulu bikin kapal. Dapat apa? Aduh itu cerita diulang-ulang dari madrasah ke madrasah. Betul enggak? Dari majelis taklim ke majelis taklim berjeng can maca Qur'ana. Ini baru saya bukan hudnya dulu. Nanti episode berikutnya saya akan buka rahasia Quran surat Nuh 28 ayat. Ini baru dibuka permukaannya dulu. Kaget Bapak Ibu? Kaget? Beda dengan cerita selama ini? Nah. Kalau beda itu benar apa salah? Saya tanya sekali lagi, beda apa tidak? Beda. Kalau beda tuh benar apa salah? Beda tuh belum tentu salah. Kan sama juga belum tentu benar. Paham? Gitu. Ini sekalian ngaji Quran. Karena kalau baca tajwidnya kan udah pada lancar. Diajarin di sini. Cari aja gurunya. Wayashna'ul fulk.
Wa kullama dua harokat marra alai malaum awas guna tanya naon artina tring. Nah kita lihat ayat ini. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Jadi komunitas ini dibangun. Orang-orang yang berkesadaran dibangun. Nuh itu mulai mengajarkan ketauhidan, ketuhanan, mengenalkan diri. Oh Tuhanmu bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Temui, dia bisa ditemui. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Begitu kata Nuh. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkata Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Lalu di ayat yang ke-40 perhatikan. Di ayat ke-40 bagian akhir, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Jadi akhirnya yang mau ikut kapalnya Nuh itu cuman sedikit. Walaupun Nuh sudah bekerja keras menyampaikan bukti-bukti yang nyata, tetapi di ayat ini katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qalil itu berarti 1%. Hanya sedikit. Memang Bapak Ibu ya, kalau sudah bicara ilmu-ilmu khusus, orangnya juga udah khusus. Karena bicara ilmu ini syaratnya satu, harus jujur dulu pada diri sendiri. Merasa penuh, merasa bisa, tidak bisa kosong. Wadah yang penuh nggak bisa diisi. Dan saya sampaikan selamat Bapak Ibu yang hadir di sini, yang bisa kosong dan bisa menerima kebenaran ini. Izinkan kebenaran ini masuk di wadah kita tanpa tercampuri oleh kotoran-kotoran masa lalu. Maka suatu saat nanti kotoran-kotoran yang ada di wadah kita harus dibersihkan. Ya, saya insya Allah tanggal pertengahan bulan Januari akan memberikan pelatihan khusus ala parahyangan. Bagaimana cara detoks alam bawah sadar. Karena kalau wadah kita kotor, apapun yang dimasukkan di hard disk kita itu terkotori. Saya sudah minta tim saya untuk menyebarluaskan ini. Kita akan memberikan ilmu khusus untuk orang yang khusus, yang benar-benar mau merubah nasib. Karena Pak, pikiran sadar itu cuma 12%. Alam bawah sadar itu 88%. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Yang 12%-nya udah benar nih. Saya akan berubah, saya mulai ini, mulai itu, mau hijrah. Tapi yang 88% masih gak percaya kalau kita bisa. Akibatnya apa? Yang 12% itu tenggelam lagi dalam 88%. Itu yang menyebabkan banyak orang yang mau berubah tidak berhasil. Saya mau kasih caranya. Kasih caranya. Supaya wadahnya bersih. Betul gak? Udah beli sayur mahal-mahal, wadahnya kotor, masukkan situ gak ada yang makan. Makanya di ayat yang ke-41 baru Allah mengajarkan wa qalar kabu fiha, dan ketika Nuh menaiki kapal ini bicara bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yes? Oke. Nah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita mengarungi perjalanan spiritual ini, gelombangnya juga setinggi gunung. Tetapi kalau kapal kita tidak bocor, kapal kita tidak masuk air, mau bertaras besar gunung pun gak apa-apa. Tidak akan tenggelam. Tidak akan tenggelam. Tapi kalau bocor, di danau aja gak ada gelombang segede gunung, dilalap. Bahasa Garut itu,
tenggelam. Dan Nuh memanggil anaknya. Nah ini. Sedang anak itu berada di tempat yang sangat jauh. Di Quran tidak disebut nama anaknya. Hai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah kamu berada bersama orang-orang yang tertutup. Tuh, lihat bahasanya. Ini kan kaitan dengan iman dan tertutup. Ini coba dengar kata-katanya, ya. Luar biasa. Arkab ma'ana wala taku ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang tertutup itu. Yang naik kapal itu cuma 3. Siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Kan'an terlalu jauh, tidak bisa dijangkau. Paham? Oke. Lalu anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Loh, kok minta perlindungan ke gunung? Makanya nanti suatu saat Bapak Ibu kalau sudah dalam tuh ilmu Qurannya. Setiap kata-kata gunung di Quran bukan cerita gunung Tangkuban Perahu, Gunung Galunggung, bukan. Gunung itu cerita tentang puncak kesadaran. Makanya Nabi Musa ketika ingin melihat Tuhan, maka Nabi Musa disuruh melihat gunung. Maka Tuhan bertajali kepada Musa di gunung. Gunung itu adalah puncak kesadaran. Nah, ada keinginan sih dari anaknya ingin mencapai kesadaran itu. Ya. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain yang Maha Penyayang. Sayang sekali. Sayang sekali. Kamu terlambat. Walaupun kamu ingin mencari pelindungan ke gunung, tetapi ini sudah terlambat. Karena si Kanaan ini kalau diajak suka bilang engkewe, OTW, oh tungguan we. Dasar si Kanaan. Ada Kanaan nggak di sini? Aduh, asik nggak Bapak Ibu Quran? Asik ya. Ternyata cerita Quran itu bukan cerita masa lalu, bukan cerita sejarah. Itu adalah cerita diri kita sendiri kan? Betul nggak? Terasa nggak Bapak Ibu ini cerita diri kita? Bukan cerita orang lain, cerita diri. Makanya guru-guru saya selalu bilang, kalau kamu ingin dapat hikmah dari Quran, jangan jauh-jauh dari dirimu. Itu guru-guru saya selalu begitu. Oke. Kenapa nih? Kenapa nih Kan'an ini, si anak yang ini tuh tidak mau seperti Sem, Ham, dan Yafet. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ada penghalang. Ada blok yang terlalu jauh. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Orang yang masih gampang tersinggungan, gampang marah-marah, ya, suka menyalahkan pihak lain ketika ada kejadian yang tidak enak. Udah kebayang ya. Dari sisi energi ini energi rendah nih. Frekuensinya rendah. Ini jadi ada gap terlalu jauh. Jauh apanya? Perbedaan frekuensi antara Nuh dengan anak ini terlalu jauh. Ada penghalang. Bapak Ibu bersyukur. Bapak Ibu dengan saya sudah tidak ada penghalang lagi. Sehingga apapun halangannya Bapak Ibu tetap datang ke sini. Dari Palu datang ke sini. Sulawesi Tengah. Perjalanannya dari Sulawesi itu pasti naik pesawat dulu dong. Mungkin ke Surabaya dulu, kemudian ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke Bandung. Coba. Ya. Belum tentu yang dekat-dekat sini mau ngaji ke sini. Belum tentu. Makanya hidayah itu tidak bergantung kepada dekat atau tidak dekat. Lalu di ayat yang ke-45, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi di situ Nuh sudah tidak bisa menolong sekalipun itu keluarganya. Lalu Tuhan berfirman,
di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa alamu bil mutadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Bapak Ibu, di ruangan ini Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin dapat petunjuk dan siapa yang tidak. Allah Maha tahu. Karena Allah bersama Bapak Ibu. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Lalu di ayat yang ke-46 Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya." Ini Nuh kan namanya ke anak ya. Betul? Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini aiduka antakuna minal jahilin. Ya, jangan jadi orang bodoh terus ya. Pintar atau sedetik. Nah makanya di Quran surat Nuh ayat pertama ini baru saya kenalkan dulu. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Bapak Ibu, azab yang pedih bukan azab fisik. Karena azab yang paling berbahaya adalah azab ruhani. Semua kerusakan fisik itu berasal dari kerusakan rohani. Mereka yang membabat hutan karena rusak jiwanya, rusak mentalnya. Kerusakan hutan itu hanya akibat dari kerusakan jiwa, kerusakan mental. Nuh tidak berbicara kerusakan fisik. Nuh berbicara kerusakan mental, spiritual. Itu yang harus digarap. Itu yang harus dibenahi. Ya. Surat Al-Ankabut dilompat nih Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Ini ending dari kajian kita hari ini. Udah dapat Bapak Ibu? Udah dapat? Keren ya? Wah ternyata kapal Nuh itu hidup bersamaku tiap hari. Ternyata penumpangnya pun ada di sini. Saya bertekad ingin berkontribusi menyumbangkan kesadaran pada kesadaran kolektif supaya penumpang Nuh makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bahkan suatu saat seluruh dunia ini adalah penumpang Nuh semuanya. Terima kasih. Seseorang yang sudah meninggalkan dunia ini dengan segala kemewahannya dan kemudian berfokus pada aspek-aspek kerohanian. Malam ini saya akan berbicara sedikit berbeda dengan tinjauan kebanyakan orang. Karena bagi saya tidak mungkin orang yang berkesadaran itu meninggalkan dunia. Karena orang yang berkesadaran tinggi justru sadar kalau dia ada di semesta ini justru diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya memperbaiki dunia. Kalau istilah leluhur kita di tanah Jawa adalah memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu artinya adalah mempercantik dunia ini yang sudah cantik. Jadi Allah itu sudah menciptakan dunia ini begitu luar biasa cantiknya. Dan kedatangan manusia ke semesta ini sebetulnya untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi memayu hayuning bawono. Puncak akhir dari memayu hayuning bawono adalah rahayu sagung dumadi. Supaya seluruh makhluk di semesta ini berbahagia. Siapapun mereka dari bangsa manapun, apapun keyakinannya,
Apapun kulit, warna kulitnya, apapun bangsanya, setiap makhluk di semesta ini sebetulnya punya hak untuk bahagia yang sama. Para sahabat, oleh karena itu, ya mohon izin, malam ini saya akan berbicara menggunakan lembar presentasi. Oleh karena itu mohon izin, saya mau share screen dulu. Supaya lebih terfokus pembicaraannya, ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya. Nah, mungkin para sahabat sudah bisa melihat di layar masing-masing ya. Share screen dari saya. Nah, ini sudah saya besarkan ya. Jadi malam ini kita akan bicara bagaimana menjadi sufi sejati. Oleh karena itu saya akan mengawali pembicaraan ini dari proses penciptaan manusia. Mari kita kembali ke belakang bahwa sesungguhnya ya sebelum ruhku ditiupkan Allah ke dalam tubuh kita, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah tubuh kita. Jadi setelah tubuh kita diciptakan, marga lantarannya lewat ayah ibu kita, dengan cinta yang mereka miliki, atas nama cinta yang mereka miliki, pada saat mereka berpelukan, kemudian terjadilah perpaduan dua sel. Satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, dan kemudian berpadu, dan kemudian kedua sel itu berkembang menjadi ribuan, jutaan, bahkan triliunan sel. Menurut para ahli neuroscience, sekarang ini ya di tubuh orang dewasa terdapat sekitar 100 triliun sel. Itu dari dua sel sudah berkembang melakukan proses pembelahan sel dan sekarang ada 100 triliun sel. Jadi itu adalah proses terjadinya fisik kita. Setelah sempurna ya tubuh kita diciptakan olehnya sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-6, walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah sang arsitek agung yang telah menciptakan tubuh manusia sebagaimana yang Dia rencanakan. Jadi Allah arsitek agung al-musawwir menciptakan tubuh kita itu punya rencana. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman ya bahwa tujuan penciptaan tubuh ini tiada lain sebagai kendaraan, sebagai jalan yang harus mengantarkan sang jiwa yang sudah dikaryakan di semesta ini untuk pulang kembali ke tempat asalnya. Jadi tubuh ini diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk mengenali Allah. Beruntung sekali para hamba Allah yang sudah berhasil ya memiliki ilmu untuk bisa meniti ke dalam diri sehingga bisa menggunakan kendaraan terhebat ini untuk mengantarkan sang penumpang dalam diri kita yang bernama jiwa untuk kembali ke tempat asalnya. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oleh karena itu, mari kita kembali lagi kepada pembicaraan awal tadi bahwa sesungguhnya setelah tubuh kita sempurna diciptakan oleh Allah, maka Allah tiupkan ruhku. Jadi ruhku ditiupkan ke dalam tubuh kita dan kita diberi tubuh ya karena kita akan dikaryakan di semesta ini. Jadi kesimpulannya adalah kita semua ini adalah makhluk spiritual. Kita semua ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Jadi bukan makhluk dunia yang sedang mencari cahaya, tetapi makhluk cahaya yang dikaryakan di dunia. Bukan makhluk dunia yang sedang mencari akhirat, tetapi makhluk akhirat yang sedang dikaryakan di semesta menggunakan nilai-nilai akhirat, menggunakan nilai-nilai kerohanian. Apa sih akhirat itu sesungguhnya? Akhirat itu adalah titik awal sekaligus juga titik akhir. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti akhirat itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Jadi, ya kalau berbicara tentang akhirat berarti berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kerohanian. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di semesta ini. Sungguh sangat aneh kalau ada orang di semesta ini kemudian mengambil pilihan meninggalkan dunia.
Padahal sesungguhnya dia datang ke semesta ini justru untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi siapa sesungguhnya sufi sejati itu? Sufi sejati adalah mereka yang berkarya di semesta ini, memperadabkan dunia, membuat dunia menjadi cantik yang sudah cantik ini dengan membawa nilai-nilai spiritual, dengan membawa nilai-nilai akhirat, dengan membawa nilai-nilai cahaya, dengan membawa nilai-nilai ilahi. Dan siapapun yang bisa menjelmakan nilai-nilai ilahi di dalam kehidupannya, yang dalam bahasa Rasulullah, tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah, melakukan karya seperti Allah berkarya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka dialah orang-orang yang unggul. Itu yang disebut dengan insan kamil. Jadi bahasa lain adalah insan kamil. Jadi sufi itu dari kata sof. Sof sendiri artinya adalah barisan. Jadi sufi itu adalah mereka yang berada di barisan terdepan, berkarya di semesta ini, mengaplikasikan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai spiritual untuk berkarya di semesta raya ini. Sangat berbeda ya, orang yang bekerja di semesta ini dengan menggunakan nilai-nilai spiritual dibandingkan dengan orang yang bekerja di semesta ini hanya digerakkan oleh keinginan dirinya sendiri. Orang yang bekerja dengan nilai-nilai spiritual, dia selalu sadar bahwa dirinya diutus ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya ada hadis Rasul yang sangat saya kagumi. Beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah supaya tidak putus ya amalnya, supaya tidak putus berkahnya. Bagaimana pekerjaan itu dimulai dengan basmalah? Tentu saja bukan sekedar mulut kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi selama kita bekerja, kita selalu menyambungkan diri. Kesadaran kita tersambung kepada Yang Maha Sadar bahwa kita ada di semesta ini sedang menjadi kepanjangan tangannya untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi kepanjangan tangannya menyampaikan cinta kasihnya. Oleh karena itu kita datang ke dunia jelas untuk mempercantik dunia dengan menggunakan nilai-nilai spiritual. Jadi itulah yang disebut dengan sufi sejati. Oleh karena itu kita lihat ya slide berikutnya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para sahabat semuanya, sesungguhnya sufi sejati itu adalah mereka yang peduli kepada masalah kerohanian sekaligus juga pada masalah keduniawian. Jadi ya, kata-kata sufi itu sebetulnya adalah dari kata sof. Orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang selalu sadar bahwa apapun ya yang sedang dikerjakan di semesta ini adalah atas nama Allah. Bukan atas nama rasa takutnya, bukan atas nama rasa cemasnya, bukan atas nama yang lain-lain selain Allah, kecuali atas nama Allah. Nah, itulah yang disebut dengan sufi sejati, ya. Jadi dia fokus pada dua hal. Yang pertama masalah kerohanian, yang kedua masalah keduniawian. Jadi ketika seseorang mengerjakan urusan-urusan dunia dengan membawa aspek kerohanian, maka sangat berbeda dengan orang-orang yang mengerjakan keduniawian semata-mata hanya keduniawian. Saya sering diundang dalam acara-acara pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Saya sering bertanya kepada banyak orang dalam pelatihan itu, ya kenapa Anda bekerja? Kebanyakan ya mereka menjawab, mereka bekerja karena takut kekurangan. Mereka bekerja karena takut tidak punya uang. Mereka bekerja karena takut tidak kebeli rumah. Mereka bekerja karena takut cicilan tidak terbayar. Mereka bekerja karena takut anaknya tidak sekolah. Jadi kesimpulannya yang menggerakkan dia untuk bekerja semata-mata karena rasa takut. Jarang sekali saya bertanya pada orang yang memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Misalnya, kenapa Anda bekerja? Karena saya yakin peran saya di semesta ini sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Ada orang yang bekerja di bank, dia yakin bahwa ilmu perbankan yang dia miliki semata-mata titipan dari Allah, dan dia bekerja di bank semata-mata untuk menjadi kepanjangan tangan Allah pada orang-orang yang butuh pelayanan perbankan. Ada orang yang menjadi guru, dia yakin setiap bidang studi yang dititipkan Allah ke dalam dirinya, dan dia yakin ilmu itu titipan Allah, dan dia bekerja di sekolah dengan penuh rasa cinta, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah
lewat para murid yang butuh keilmuan. Jadi kalau semua orang ya selalu menjadikan basmalah atas nama Allah sebagai pendorong ya motivasi untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan dunia ini, itu artinya ya aspek kerohanian sudah melekat pada aspek keduniawian, sehingga insya Allah aspek keduniawiannya menjadi penuh berkah. Itulah yang saya maksud dengan sufi sejati. Sufi sejati itu bukan yang pakaiannya compang-camping. Sufi sejati itu bukan orang yang anti dunia, tapi sufi sejati itu justru orang-orang yang peduli pada dua aspek. Yang pertama aspek kerohanian, yang kedua aspek keduniawian. Nah, spiritualitas itu sesungguhnya adalah penjumlahan dari kerohanian ditambah keduniawian. Itu yang disebut dengan spiritualitas. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang beranggapan spiritualitas itu anti dunia. Spiritualitas itu melulu hanya aspek kerohanian. Padahal spiritualitas itu dari dua kata, spirit dan ritual. Spirit itu artinya adalah semangat. Ritual itu tentu saja upacara. Jadi segala upacara di dunia ini ada spiritnya. Spirit yang mendorong dia adalah kesadaran dia bahwa dia datang ke semesta ini semata-mata untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada seluruh semesta. Jadi kalau orang sadar dengan ini, maka dia akan melihat wajah Allah dimanapun. Akan melihat bahwa sesungguhnya Allah yang satu itu meliputi seluruh tubuh yang berbeda. Allah yang satu itu meliputi semesta raya, meliputi seluruh ruang kosong yang ada di semesta raya ini. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang semacam itu, apa yang terjadi? Dia tidak pernah menolak setiap kejadian. Dia tidak pernah menolak setiap peristiwa, sekalipun peristiwa itu tidak dikehendaki kehadirannya. Karena dia yakin di belakang itu ada kehadirannya. Dan setiap kehadirannya pasti atas nama cintanya. Setiap kehadirannya pasti untuk kebaikan kita. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan olehnya kepada kita. Siapa yang bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah pada berbagai macam kejadian, itulah yang akan mengalami peningkatan kebijaksanaan dan kesadaran. Jadi para sahabatku, kerohanian dan keduniawian itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Dunia sains sekarang sudah semakin membuktikan bahwa biologi dengan psikologi tidak bisa dipisahkan. Aspek fisik dengan main tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang itu mainnya, ya, otaknya, pikirannya itu tidak stabil, maka ketidakstabilan mainnya akan berpengaruh pada fisiknya. Ketika fisiknya juga tidak stabil, maka akan berpengaruh pada aspek mainnya, sehingga emosinya menjadi tidak stabil. Jadi hubungan antara main dengan fisik sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Saya sekarang ya bisa berpikir karena bernapas. Ya, saya juga bisa berpikir karena bisa bernapas. Dan napas itu adalah penghubung antara main saya dengan fisik saya. Nah, itulah ketika kita bisa menselaraskan antara main ya, nafas dengan fisik, maka keselarasan itu yang akan membuat kita selalu menemukan kesehatan. Tidak pernah gampang sakit ya. Nah, tubuh kita selalu berada pada kondisi yang sehat bugar ketika keselarasan itu terjadi. Oleh karena itu maka penyakit sebetulnya adalah terjadinya ketidakselarasan, terjadinya ketidakselasian antara Tritunggal yang saya sampaikan tadi. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, ya. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hubungan antara kerohanian dan keduniawian, sebetulnya aspek-aspek yang akan kita bicarakan termasuk juga beragam penyakit yang diderita oleh manusia, bukan sekedar penyakit fisik ya. Pikiran liar, emosi yang bergejolak, emosi yang tak terkendali, keinginan yang tak kunjung habis, keserakahan, keangkuhan dan lain-lain, itu beragam penyakit ya yang bersifat fisik juga yang bersifat mental. Oleh karena itu maka sekarang ini sedang ngetren ya yang disebut dengan pengobatan holistik. Karena apa? Berulang kali saya mengatakan bahwa ya jiwa yang sehat berkontribusi terhadap fisik manusia 50% untuk sehat. Pikiran yang sehat berkontribusi 25% untuk fisik yang sehat. Jadi kalau seseorang jiwanya sehat, pikirannya sehat, sudah dimungkinkan fisiknya 75% sehat. Ditambah lagi kalau sudah jiwanya sehat, pikirannya sehat, hubungan sosial juga bagus, ditambah 15% menjadi 90%, maka 90% tubuh fisiknya akan bugar. Ditambah lagi 10% dari pola hidup, ya pola makan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka mari kita sadari bahwa sesungguhnya ya
antara mind ya dengan fisik itu sebetulnya ada hubungan timbal balik yang luar biasa. Penghubungnya adalah nafas yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ya, belajar kesehatan holistik adalah sebetulnya belajar untuk menselaraskan antara Tritunggal tadi. Nah, sebetulnya ya, bagusnya suatu saat semoga kita bisa bertemu secara offline sehingga saya bisa mengajarkan praktek langsung ya, bagaimana menselaraskan ketiganya. Nah, malam ini barangkali hanya baru sebatas wacana, tetapi semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua betapa pentingnya ya kita bisa menselaraskan aspek kerohanian dengan aspek keduniawian. Para sahabatku yang dirahmati Allah, nah kalau kita berbicara tentang keselarasan, ya keselarasan, yang saya maksud keselarasan itu adalah Tritunggal. Yang pertama adalah nafas. Nafas itu sebenarnya energi, sering disebut juga tenaga kehidupan, atau dalam bahasa spiritual sering disebut juga prana, ya, badan fisik dan mental. Ketika ya prana, badan fisik dan mental itu saya sebut Tritunggal ini sudah mengalami keselarasan, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kesehatan lahir dan batin. Oleh karena itu, maka para sahabatku, ya penyakit fisik dan mental pada dasarnya berasal dari ketidakselarasan, berasal dari ketidakserasian. Nah, seorang sufi sejati itu peduli pada kedua-duanya. Jadi bukan sekedar memperdulikan aspek kerohanian, tetapi juga aspek-aspek fisik. Nah, kalau kita sudah mengalami keselarasan yang tiga antara prana, badan fisik, dan mental, kemudian kita ditunjang oleh 5 hal. Yang pertama makanan, yang kedua pola hidup, yang ketiga pekerjaan, yang keempat persahabatan, yang kelima lingkungan, maka ini akan sangat mudah sekali seseorang mengalami peningkatan kesadaran. Dan di kesadaran puncak, di kesadaran tertinggi, maka ya seseorang ini tidak akan mudah ya untuk tertempa oleh angin sehingga dia menjadi sangat mudah runtuh dalam kehidupan ini. Nah, para sahabatku ya kita lihat ya, kalau kita berbicara tentang makanan, ya ini harus hati-hati ya. Ada 3 kategori makanan. Yang pertama makanan yang menenangkan pikiran. Ya, makanan yang menenangkan pikiran adalah sayuran yang dimasak sebentar. Nasi, roti, kacang-kacangan, tahu, tempe, buah-buahan, dan produk susu yang kuantitasnya tidak lebih dari 250 cc. Nah, ini juga harus diperhatikan ya ketika kita ingin belajar tentang menselaraskan antara mind, ya nafas dengan fisik, maka kita juga harus peduli pada aspek makanan. Jadi seorang sufi sejati ya tidak menjadi anti terhadap urusan-urusan makanan, tidak menjadi anti terhadap urusan-urusan materi, ya. Justru makanan juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena ada makanan yang menenangkan pikiran. Sayuran ya ketika dimasak terlalu lama itu akan sangat beda ya pengaruhnya terhadap fisik kita dengan sayuran yang dimasak sebentar ya. Oleh karena itu maka orang-orang tertentu yang memiliki kesadaran untuk hidup sehat agar mudah selaras antara mind prana dengan tubuh fisiknya, maka mereka mengambil pilihan makanan-makanan yang sehat ya, memperbanyak buah-buahan ya, memperbanyak sayur-sayuran karena itu adalah makanan yang menenangkan pikiran. Ada makanan yang membuat hiperaktif ya bagi manusia seperti daging-dagingan ya, termasuk daging ayam, termasuk ikan ya, sayuran yang dimasak terlalu lama, walaupun itu sayuran, kalau dimasak terlalu lama itu bisa menimbulkan hiperaktif. Kenapa? Karena ya dimasak terlalu lama berarti ya struktur kristal dari struktur molekul dari sayuran itu sebenarnya sudah mengalami kerusakan ya, sudah banyak ya energi-energi luar yang masuk ke dalamnya. Termasuk juga kacang merah ya, kacang merah, bawang-bawangan, makanan kaleng, produk susu yang lebih dari 250 cc. Itu makanan yang membuat seseorang hiperaktif. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan keselarasan, keserasian antara mind ya kemudian prana dengan fisik ya, tubuh fisik, maka kita juga harus memperhatikan makanan-makanan. Oleh karena itu maka sekarang sangat ngetren sekali ya, ada yang namanya diet berdasarkan golongan darah. Karena apa? Ya, makanan tertentu bagi golongan darah tertentu mungkin saja jadi nutrisi, tapi makanan tertentu bagi golongan darah yang lain mungkin saja jadi racun. Kalau dulu kan ada slogan 4 sehat 5 sempurna.
Ternyata susu tidak selalu bagus bagi semua golongan darah. Seperti saya golongan darahnya A. Saya hampir tidak pernah ya minum susu langsung ya, kecuali saya minum susu yang sudah difermentasi. Karena bagi golongan darah A, ya susu yang tidak difermentasi itu menjadi racun bagi tubuh. Beda dengan bagi golongan darah O. Bagi golongan darah O, susu yang langsung diminum ya. Misalkan ada orang sedang memeras susu ya dari seekor sapi, diminum langsung, bagi mereka yang bergolongan darah O itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang yang bergolongan darah A itu akan menjadi masalah. Nah, sampai segitunya ya dunia sains sekarang. Dan sebetulnya kita beruntung hidup di zaman di mana sains, riset-riset tentang sains, riset-riset tentang golongan darah, riset-riset tentang diet itu begitu luar biasa. Tetapi jangan mudah tertipu oleh slogan-slogan yang tidak saintifik, yang tidak jelas juntrungannya. Para sahabat, juga ada makanan yang menggelisahkan ya, seperti daging berwarna merah ya, ikan tuna, bumbu yang berlebihan, makanan yang terlalu pedas, itu makanan-makanan yang menggelisahkan. Kenapa saya berbicara ini? Kadang-kadang ya kita belajar spiritual tetapi tidak mempedulikan aspek-aspek ini, maka akan terjadi itu namanya kontraproduktif ya. Di satu sisi kita sedang belajar kesadaran, di sisi lain kita tidak peduli pada aspek-aspek makanan yang dimakan oleh kita sendiri. Para sahabat, ya ketika kita masih ya makan daging, apalagi daging warna merah ya, ada banyak sekali sebetulnya pendapat-pendapat dari para ahli yang sudah memberikan pandangannya tentang ini ya. Ketika daging itu sudah hilang ya tubuh fisiknya, maka sebetulnya energi yang melekat pada daging itu ya akan berpindah ke dalam diri kita. Sehingga jangan heran ya ketika seseorang yang masih senang ya membunuh, makan daging ya, terutama daging yang berwarna merah, dan heran kalau wataknya ya kira-kira akan sama ya dengan energi yang tersimpan dalam daging itu. Itulah pentingnya kita peduli ya terhadap hal ini. Karena kalau kita tidak peduli, maka upaya peningkatan kesadaran di dalam kehidupan ini menjadi sangat lamban ya ketika kita tidak memperhatikan aspek-aspek yang semacam ini. Kemudian bagaimana kita mengembalikan keselarasan ya? Nah, ada 10 hal yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa mengembalikan keselarasan kehidupan kita sehingga kita betul-betul menjadi seorang sufi sejati. Karena apa? Untuk berkarya menjadi kepanjangan tangan Allah di kehidupan ini, sebenarnya kita perlu tubuh yang sehat. Karena tubuh ini adalah kendaraan kita. Jadi sama saja ketika kita bepergian, kemudian kendaraan kita mogok-mogokan, maka kita tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karena itu, maka untuk sampai pada tujuan mengantarkan kedewasaan dari sang jiwa yang ada dalam diri kita, maka kita memerlukan tubuh kita yang sehat, yang bugar ya. Oleh karena itu, maka diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah gerakan badan. Ya, gerakan badan. Jadi hidup itu adalah bergerak. Karena sesuatu yang tidak bergerak adalah mati. Nah, ketika seseorang itu, mohon maaf ya, malas untuk bergerak ya, terlalu banyak diam, itu sebetulnya dia sudah bunuh diri ya pada dirinya sendiri, dan dia sudah mengarah kepada kematian. Karena apa? Karena terlalu banyak diam, berarti kan energi juga diam. Karena di setiap gerakan itu ada energi yang mengalir. Sekali lagi, di setiap gerakan itu ada energi yang mengalir. Supaya energi terus mengalir, ya kita harus belajar dari semesta. Perhatikan alam raya ini. Bumi tidak pernah diam. Bumi itu di samping berotasi, dia juga berevolusi. Ya, bumi mengelilingi matahari. Matahari dan bumi pun sebetulnya dalam sebuah galaksi itu adalah berputar semuanya. Selalu terbang, selalu tidak diam. Itu pelajaran dari semesta yang luar biasa. Karena apa? Begitu diam akan kehilangan keseimbangannya. Begitu diam berarti ada energi yang tidak mengalir. Begitu diam berarti energi tidak bergerak. Begitu energi tidak bergerak, tidak ada kehidupan. Nah, ini makanya gerakan badan penting ya, sehingga kita menguasai beberapa cara untuk membuat tubuh ini menjadi bugar ya. Misalkan belajar yoga, belajar tai chi, belajar wushu, belajar apa saja. Yang paling penting kita punya teknik-teknik dan cara-cara untuk membuat tubuh kita selalu bugar ya. Saya selalu olahraga ya dalam sehari 30 menit ya. Tidak terasa kadang-kadang lari di treadmill ya sambil meditasi itu bisa sampai 30 menit bisa mencapai 7 km ya. Itu dengan kecepatan tertentu. Ya, itu tubuh kita bisa luar biasa ya. Napas kita menjadi lega. Ketika napas lega, oksigen yang ditangkap oleh
jantung menjadi banyak, sehingga ketika kita olah napas dalam meditasi, ya supply oksigen ke otak menjadi banyak, sehingga ya otak kita menjadi sangat responsif ya, tetapi tidak reaktif. Kemudian emosi kita juga menjadi terkendali. Kemudian secara spiritual kita juga mudah untuk meningkatkan kesadaran. Itulah pentingnya gerakan badan. Makanya hidup itu harus selalu energetik ya, harus selalu penuh semangat ya. Jangan kemudian diam terus. Karena ini penting ya. Malam ini saya berbicara hal yang sangat sangat sederhana sebetulnya, tetapi ini penting dampaknya untuk kehidupan kita. Karena banyak sekali ya para sahabat kita yang belajar di BSI ya, mereka itu memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi ternyata tidak ditopang oleh kesiapan tubuh sebagai kendaraan untuk mengantarkan kita dalam proses pembelajaran itu, banyak sekali terkendala oleh tubuh-tubuh yang tidak sehat, tidak bugar ya. Kenapa demikian? Ternyata harus banyak yang dibongkar. Ternyata di alam bawah sadarnya 95% ya dari tubuhnya itu ternyata menyimpan data-data yang kurang baik ya. Oleh karena itu maka perlu dihipnosis dan lain sebagainya. Ya, itu adalah teknik-teknik untuk bisa memberdayakan diri kita agar kita memiliki optimalisasi untuk pemberdayaan diri. Kemudian yang kedua ya, memperhatikan diri atau menyayangi diri. Hati-hati ya, memperhatikan diri atau menyayangi diri bukan berarti memanjakan diri, bukan berarti juga mentelantarkan diri. Ya, memanjakan diri tidak sama dengan memperhatikan diri, tidak sama dengan menyayangi diri. Memperhatikan diri atau menyayangi diri berarti kita memberdayakan ya segala aspek yang dititipkan Allah sebagai berkah bagi diri agar semuanya berdaya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk keselarasan adalah memahami penyakit ya. Nah, memahami penyakit berarti memahami asal usul dari penyakit. Misalnya ya, banyak yang salah tangkap ya, banyak yang salah memahami. Ada orang mengatakan bahwa mah itu karena kesalahan pola makan. Ternyata riset-riset modern mengatakan bahwa mah itu berasal dari stres. Dan stres itu berasal dari pikiran yang tidak terkendali. Berasal dari pikiran yang liar. Berasal dari pikiran yang tidak terkontrol. Hipertensi misalnya. Ada orang menganggap itu terlalu banyak konsumsi makanan yang asin. Ternyata hipertensi lebih banyak ditentukan oleh emosi. Ya, emosi yang meledak-ledak. Emosi yang tidak terkontrol. Berarti sumber utamanya apa? Sumber utamanya kan sebetulnya adalah aspek spiritual yang tidak jalan. Orang yang kendali emosinya tidak stabil biasanya akibat dari kesadarannya rendah. Nah, kenapa demikian? Karena dia tidak kenal jati diri dia yang sebenarnya. Ada orang yang menganggap bahwa sebetulnya kolesterol itu berasal dari makanan yang berlemak. Ya betul ada kontribusinya, tetapi kontribusi yang paling besar itu adalah dari malas untuk bergerak. Ada orang mengatakan bahwa asma itu terganggunya suplai oksigen ke paru-paru. Betul, itu sebagian kecil yaitu kontribusi dari situ. Tetapi yang paling besar kontribusinya pada asma adalah sering merasa sedih. Kenapa sering merasa sedih? Karena sering merasa diri sebagai korban. Terkadang kita mudah sakit hati karena menganggap orang lain yang menyakiti kita. Padahal sebetulnya kalau kita punya kesadaran tinggi, ketika kita mudah sakit hati dan kita menyalahkan orang lain, itu semakin konyol ya.